Wasya'an ar-ramyu bizina fi ma'ridi at-ta'biri. Ya. Jadi yang namanya qazaf, kita mungkin jarang ya mendengarkan yang namanya qazaf karena memang di negara ini tidak menggunakan hukum syariat, melainkan memakai hukum undang-undang atau hukum Pancasila dan semuanya itu. Tapi jarang memakai yang namanya hukum syariat. Terkadang gini ya, manusia itu condong lebih takut, lebih khawatir, lebih cemas ketika dia berhubungan dengan makhluk lainnya. Tapi berhubungan dengan Allah itu seolah-olah menggampangkan. Ada maksiat yang sifatnya hati, ada yang sifatnya hati dan sifatnya ilmu. Atau keduanya, atau yang sifatnya ilmu saja. Ya. Sebab mama kalau misalkan secara penafsirannya itu ada yang namanya ta'aluk kita kepada makhluk, ada ta'aluk kita kepada khaliq. Atau hubungan kita antara sama makhluk dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah dibahas ya. Kalau hubungan kita sesama makhluk, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita melakukan yang namanya membuat hati orang itu tidak senang kepada kita tidak sengaja, tapi sifatnya bukan bermaksiat, maka itu hubungannya kita kepada makhluk itu sendiri. Tapi kalau kita melakukan yang namanya zina, melakukan yang namanya pencurian, maka hubungannya kita dengan Allah dan juga makhluk yang lainnya. Seperti itu. Tapi kita kadang suka meremehkan maksiat yang sifatnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa maksiat tersebut? Seperti kalau misalkan kita sombong, atau kita yang namanya iri dan hasud, atau kita yang namanya melakukan riya, atau segala maksiat hati yang lainnya, seolah-olah kita tidak melaksanakan maksiat. Orang yang tidak merasa dirinya berdosa itu juga sama seperti orang yang melakukan maksiat. Maksiat apa? Maksiat hati. Di mana dirinya itu merasa sombong, merasa dirinya itu lebih hebat, merasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lainnya. Itu adalah suatu masalah yang lumayan serius ya. Dan kalau misalkan masalah hati ini biasanya mengakibatkan, yang paling sering adalah mengakibatkan diri kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan minta doa aja dikabul, tetapi terkadang rahmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau misalkan rahmatnya terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah min dzalik ya, hidupnya itu seperti apa? Seperti orang yang tidak dianggap. Makanya ada kalimat dari para ulama, usahamu, kerjaanmu, atau penghasilanmu itu tidak bisa mencukupi dirimu. Tapi yang bisa mencukupi dirimu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, kita lanjut masalah tentang qazaf. Apa yang dimaksud dengan qazaf? Qazaf secara bahasa artinya adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu artinya adalah melempar sesuatu, itu adalah ramyu. Dan secara syar'an adalah ar-ramyu bi zina fi ma'ridit ta'biri. Ya, fi ma'ridit ta'biri. Jadi yang namanya qazaf itu adalah menuduh seseorang melakukan yang namanya perzinahan. Jadi kalau misalkan kita bukan nuduh ya nuduh lah istilahnya. Nuduh orang melakukan zina itu namanya qazaf. Ya. Dan qazaf ini perlu diperhatikan, ada beberapa syarat-syaratnya. Ada penggambarannya suratul qadfi ayyakul zaitun amrun zani au yaqul lahu ya zani au zanaita. Jadi yang namanya qazaf itu contohnya seperti misalkan ada orang ngomong, kamu adalah penzina, atau ya amrun, engkau adalah seorang penzina, atau ya lonte atau siapa gitu. Itu kan kalau misalkan lonte kan biasanya apa? Melakukan perzinahan kan. Nah itu juga yang namanya sudah melakukan yang namanya qazaf. Qazaf itu melemparkan
kalimat penuduh bahwa seseorang itu melakukan yang namanya zina. Kalau pelacur itu pasti berzina kan? Jadi kalau misalnya ada orang dasar pelacur, berarti kita itu sama saya seolah-olah melemparkan yang namanya qazaf atau tuduhan kepada orang lain melakukan yang namanya zina. Wahadul qadfi sama nunajal datan. Idza kana qaditu hurran wa arba'una itu kana ratiqan. Kalau misalkan orang yang menuduh melakukan zinanya ini, dia ini ternyata salah atau asal menuduh saja tanpa adanya bukti dan tanpa adanya hal-hal yang bisa menguatkan daripada tuduhannya, dia itu terkena yang namanya hukuman. Hukumannya berupa had. Apa hadnya? Sama nuna jildatun. Itu adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Makanya ini jangan hati-hati ya, ibu-ibu yang biasanya suka ngomong suka nuduh orang, suka ngegibahin orang, ini bahaya ya. Si iya di iman wae, tapi kita lobanya ngeloteng berarti apa ya? Bahaya, jangan sampai seperti itu. Karena itu bisa saja kalau misalkan ngomongnya itu bisa jadi qazaf. Ibu-ibu kalau misalkan salah dan tidak terbukti, ibu bisa dihukum sampai 80 kali cambukan. Satu kali cambukan aja rasanya sakit banget ya, apalagi 80 kali. Kalau yang gak kuat-kuat bisa meninggal. Seperti itu kalau misalkan orang yang merdeka. Tapi kalau misalkan orang yang tidak merdeka atau budak, yaitu sebanyak 40 kali. Seperti itu. Jadi hati-hati di dalam yang namanya berucap. Makanya orang alim itu dia itu lebih cenderung diam ketika ada pembicaraan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Sedangkan orang yang tidak alim, orang yang jahil, orang yang bodoh, mau ada apapun dia cenderung dia